Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan anxiety ya. Karena sesuai dengan penyakit saya, sesuai yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya derita gitu ya. Meskipun saya memang belum sepenuhnya 100% total seperti dulu ya. Ya setidaknya buat teman-teman yang masih parah itu saya bisa membagikan bagaimana ya sensasinya, terus bagaimana menanganinya. Sebenarnya menanganinya itu cara-cara simpel dengan kita melakukan sedikit-sedikit aja, tidak sampai habis uang banyak itu enggak ya. Ya mungkin habis uang banyak karena kita itu mencoba menemukan obat mungkin yang sekiranya cocok di kita ya. Kalau kita masih awam itu kita memang begitu. Kalau saya dulu juga sama ya, mau berapapun biayanya kita coba untuk berobat meskipun kita belum dijamin sembuh gitu ya, karena namanya juga ikhtiar ya, berusaha ya ada orang ngomong di sini coba dipijet di sini, terus coba bawa ke sana, kita udah capek ya, udah capek masalah gituan yang mungkin sudah 1 tahun lebih. Itu mungkin rasa berusahanya begitu ya, sama seperti saya dulu juga begitu, bawa ke sini, bawa ke situ, bawa kemari, bawa ke sana kemari, pokoknya capek lah ya, capek uangnya, udah nggak kerja, ngeluarin duit terus kita juga ngerasain sakit terus ya. Terus waktunya juga, ngantrinya juga ya, pokoknya gila ya pokoknya kalau ngerasain waktu saya dulu. Mungkin ada yang masih seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kalian pelajari apa itu asam lambung GERD dan anxiety ya. Yang pertama sih kalian harus ke dokter dulu agar tahu penyakit kalian itu benar-benar asam lambung bukan gitu ya. Atau coba USG itu juga bisa, atau endoskopi juga bisa ya kalau ada uangnya. Kalau endoskopi sih ada yang pakai BPJS juga ada ya. Oke, jadi yang mau saya bahas di video kali ini adalah sampai mana sih, atau berobat model apa sih yang pernah saya alami ya, yang pernah saya lakukan, pengobatan model apa saja. Nah, masalah pengobatan itu saya percayakan ke dokter dulu ya. Pertama ke dokter dulu, saya udah bolak-balik ke dokter. Yang tadinya saya ke dokter biasa ya, dokter umum lah ya, dokter umum. Saya coba dokter umum, dia itu gini, yang saya rasakan saya ceritakan semuanya ya. Sebelumnya saya rasa anxiety-nya itu belum begitu ya, belum begitu. Nah, saya rasakan rasanya lemes, terus seperti gemeteran ya, dokternya bilang katanya sih itu asam lambung, terus dan anemia juga. Anemia itu kekurangan darah ya, atau kekurangan sel darah merah ya. Dan situ saya dikasih obat lambung dan omeprazol dan apa itu yang hijau itu ya, seperti Promah itu, antasida ya, itu namanya antasida. Terus dikasih apa itu penambah darah yang merah kecil-kecil itu ya. Saya pakai itu dan saya coba, saya minum ya, dan mungkin 1 bulan ke depan udah enakan ya. Nanti gitu lagi, mungkin karena saya belum tahu ya cara makannya, terus pantangan-pantangannya saya juga nggak tahu. Saya masih makannya ya sembarangan gitu seperti biasanya ya, karena saya waktu itu kan saya orangnya suka pedas ya, suka makanan pedas, suka makanan yang aneh-aneh lah ya, seperti Sprite, seperti mie, Indomie, itu saya suka kayak gitu ya. Ya makanya saya juga nggak tahu, ada ya nggak ada yang ngasih tahu ya, karena saya juga orangnya tuh gimana ya, agak-agak ngeyel orangnya, memang agak ngeyel. Kalau mungkin ada yang ngasih tahu pun saya juga ngeyel, nggak apa-apa. Saya juga waktu itu masih ngerokok juga ya, masih merokok. Pokoknya masalah makan saya juga kadang sering telat ya, dan kerja saya juga berat ya.
karena angkat junjung juga ya kayak kuli lah ya, kuli, tapi itu saya di bagian apa, kaca gitu ya, kaca. Jadi setelah saya pengobatan dokter itu saya sampai capek ya, terus saya larinya ke paranormal atau tukang pijit lah ya, bisa dikatakan tukang pijit, karena waktu itu di bebarengan juga dengan ibu saya yang sakit, dan dia juga ke tukang pijit tersebut. Nah, saya diajak ke situ, kalau ya namanya juga cari kesembuhan ya, apapun kita lakuin ya. Nah, di situ saya dipijit agak enakan, terus besoknya suruh ke situ lagi, saya nggak ke situ ya, saya nggak ke situ, terus saya agak setelah berbulan-bulan kemudian sakit lagi, terus bawa ke situ lagi, terus agak mendingan lagi, terus sakit lagi, itu terus bolak-balik sampai orang yang mijit itu bosen dengan saya. Terus saya waktu itu, apa memang saya nggak cocok untuk dipijit atau ke orang pintar atau apa ya, karena kata orang pintar itu saya tuh ada apanya gitu ya, yang ya saya nggak tahu ya, karena barang nggak terlihat, terus katanya dia sih ada, katanya udah dibuang atau gimana, saya masih aja rasanya masih tetap ya, mau dibuang mau apa, yang katanya sudah bersih atau sudah nggak ada apa-apanya, badan saya itu saya masih merasakan rasanya itu aneh, badan saya itu rasanya lemes, terus pada sakit semua di dada, terus rasanya kepala sempoyongan, rasanya kayak mau jatuh gitu ya, mirip mau jatuh gitu. Nah, sama istri saya ke situ bolak-balik, kasihan istri saya ya, karena istri saya itu nemenin saya terus sampai saya itu mau kemana pun dia anterin ya. Dan masalah keuangan juga pasti amburadul ya pasti amburadul lah ya. Ya namanya perjuangan memang begitu, dan alhamdulillah ya waktu itu ya saya habis ke paranormal, saya ke dokter lagi ya, dokter lagi, saya malah nggak karuan, saya ke dokter spesialis penyakit dalam itu saya malah nggak karuan, terus malah saya akhirnya panik attack muncul sore-sore ya, terus nggak hilang-hilang sampai malam itu, wah panik attacknya tinggi sekali. Nah di situ saya takut, saya suruh bawa ke rumah sakit. Nah di situ waktu itu kan masih marak-maraknya COVID ya. Nah situ keluarga saya juga takut kalau nanti dibawa ke rumah sakit disangka COVID gitu. Padahal di situ saya juga ngerasa apa ini saya kena COVID atau tidak, kok saya badannya nggak karuan ya, saya di situ tapi kok saya nggak panas, saya nggak demam gitu ya, saya nggak panas, saya nggak demam, saya pastikan ini pasti bukan COVID itu ya. Ya, nah, saya pastikan. Nah, terus saya dibawa ke puskesmas dulu ya. Di situ saya ditolak. Loh, kenapa? Karena trombositnya saya habis cek itu di bawah dari 100.000 ya. Nah, kalau di puskesmas itu harus lebih dari 100.000. Masa 120, 110 itu nggak apa-apa. Kalau saya di bawah katanya sih gitu. Yang namanya tes apa itu darah itu kan juga itu kadang berbeda-beda juga, itu juga membingungkan gitu ya. Nah di situ saya waktu itu saya langsung ke rumah sakit kecil, tapi dia ada rawat inapnya ya. Di situ nggak pakai BPJS, bayar ya, bayar itu habis berapa ya, 3 jutaan ya, 3 jutaan. Di situ saya punya uang nggak sampai 3 juta, saya sampai pinjem. Terus saya udah habis dari situ 4 hari ya, 4 hari itu agak enakan, tapi di ulu hati itu masih ada rasa apa ya, seperti nggak enak gitu, masih ada, dan masih agak lemes gimana gitu ya. Dari situ saya kok masih ada ya, saya pastikan sama dokternya, katanya udah nanti obatnya dihabiskan, nanti pasti akan sembuh itu katanya. Saya habiskan, setelah obatnya habis, saya makan itu, pengen makan sarden, saya merokok lagi, saya makannya mulai nggak teliti lagi, karena saya nggak tahu, dokternya itu nggak bilang pantangannya itu apa saja. Dokternya mungkin nggak tahu juga kalau saya itu menderita asam lambung kronis ya. Jadi dokternya mungkin dikira saya itu penyakit lambung biasa, katanya sih
Mungkin kemungkinan begitu ya, karena dokter juga mungkin kan baru saja ditaruh situ 4 hari udah enakan ya, kemungkinan dokternya ini mungkin bukan yang kronis gitu ya. Kalau ada yang kronis sih mungkin ya diberitahu ya, ya mungkin dokternya juga, kalau menurut saya dokternya juga mungkin belum tahu yang kronis itu, mungkin dia belum pernah ngatasin yang asam lambung kronis mungkin ya, mungkin. Dan di situ saya pulang, terus setelah itu 1 minggu kemudian saya kumat lagi, tambah parah lagi, wah pokoknya saya lari lagi ke orang pintar. Ya situ saya dipijit, mau diapain, mau mental semua ya, nggak ada yang cocok. Terus saya dibawa ke yang jauh ya jauh. Orang pintar yang jauh, saya pokoknya diapakan lah ya, terus nggak tahu pokoknya saya, yang penting bayar, terus nanti bagaimana perkembangannya, ternyata nggak ada, zong gitu ya. Udah habis berapa ya, kalau masalah uang sih nggak masalah, yang penting kita itu ada perkembangannya, ada apa itu, ada ya, ada rasanya itu hancur ya pokoknya ya, waktu kita dirasa di posisi seperti itu rasanya hancur sekali, dan kita menganggap kalau penyakit kita ini mungkin berbahaya dan bisa bikin kita meninggal gitu ya, meninggal dan nggak bisa disembuhkan. Kita mikirnya begitu ya, sejauh itu kita mikir kalau penyakit kita itu penyakit yang berbahaya. Jadi gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu cerita sedikit tentang saya. Jadi mulai sekarang kalian pelajari tentang 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya. Insya Allah kalian kalau benar, kalau kalian masalah obat itu nomor 2 saja, jangan di nomor 1 kan, karena obat-obat itu sifatnya itu membantu gitu ya, membantu, bukan langsung menghilangkan atau menyembuhkan sekaligus, karena yang bisa menyembuhkan itu cuma kita ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa semangat, jangan telat makan juga, minumnya air putih hangat terus ya. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.